Di balik pintu yang tertutup rapat, rahasia paling kelam seringkali bersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, 5 tahun kamu mendedikasikan jiwa dan ragamu untuk sebuah pernikahan yang kamu anggap suci. 5 tahun merawat suami yang kamu puja, hingga sebuah harapan untuk mengadopsi anak datang untuk menyempurnakan segalanya. Namun, saat selembar kertas diminta sebagai bukti, duniamu hancur berkeping-keping. Kertas itu palsu. Dan bayi mungil itu adalah darah daging suamimu dengan istri sahnya. Apa jadinya jika surga yang kamu bangun ternyata adalah neraka yang dirancang untuk menipumu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin pagi di kawasan Dago Pakar, Bandung, selalu terasa istimewa. Embun yang menempel di jendela kaca besar rumah mereka membiaskan cahaya matahari menjadi pelangi-pelangi kecil yang menari di dinding. Rania tersenyum. Baginya, ini adalah lambang kehidupannya bersama Bramantio, suaminya. Indah, cerah, dan nyaris tanpa celah. 5 tahun sudah mereka merajut asa di rumah ini, sebuah istana kecil yang mereka bangun dengan cinta, atau setidaknya, itu yang Rania yakini sepenuh hati. Setiap pagi, Rania akan menyiapkan kemeja kerja Bram yang sudah licin disetrika, dan secangkir kopi hitam pekat kesukaannya. Pagi ini pun sama. Ia bisa mendengar derap langkah Bram menuruni tangga kayu. Pria itu muncul di ambang pintu dapur, gagah dengan kemeja biru laut yang dipilihkan Rania. "Pagi, sayang," sapa Bram. Ia mengecup kening Rania. Sebuah ritual yang tak pernah sekalipun terlewat. "Harum sekali masakanmu." Rania hanya tersenyum, meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan suaminya. "Hanya nasi goreng biasa, Mas." Mereka makan dalam diam yang nyaman, sebuah keheningan yang hanya dimiliki oleh pasangan yang sudah saling memahami. Namun, di balik senyumnya, ada sebuah ruang kosong di hati Rania. Sebuah ruang yang ia harapkan bisa diisi oleh suara tawa dan tangis seorang bayi. Keinginan itu adalah doa sunyi yang ia panjatkan di setiap sujudnya. Seolah bisa membaca pikirannya, Bram meletakkan sendoknya. Ia meraih tangan Rania, menatapnya dengan tatapan teduh yang selalu berhasil menenangkan badai apapun di hati istrinya. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Ra," ucap Bram lembut. "Soal anak kan?" Rania mengangguk pelan, tak sanggup bersuara. Tenggorokannya tiba-tiba terasa tercekat. Bram tersenyum, senyum yang penuh keyakinan. "Aku punya kabar baik. Mungkin ini jawaban dari doa-doa kita selama ini." Mata Rania yang semula meredup, kini berbinar penuh harap. "Kabar baik apa, Mas?" Bram berdeham, memperbaiki posisi duduknya, seolah hendak menyampaikan sebuah pengumuman penting. "Aku sudah bicara dengan beberapa orang. Ada sebuah jalan. Sebuah kesempatan bagi kita untuk mengadopsi seorang bayi laki-laki." Jantung Rania berdebar begitu kencang, seakan hendak melompat dari dadanya. "Adopsi." Kata itu terdengar begitu sakral di telinganya. "Benarkah, Mas?" bisik Rania. "Iya, sayang. Ceritanya cukup menyedihkan," lanjut Bram. Suaranya kini diwarnai nada iba. "Dia dari keluarga jauh, di Cirebon. Mereka orang baik, tapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk putranya. Mereka ingin anak itu punya masa depan yang cerah. Dan aku langsung teringat padamu. Pada kita." Air mata Rania jatuh tanpa bisa dicegah. Ini adalah keajaiban. Bram, suaminya, telah berusaha begitu keras demi kebahagiaannya. Ia memeluk Bram erat, menumpahkan segala rasa haru dan syukurnya di dada pria itu. "Terima kasih, Mas, terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau mendengar doaku." Proses pun dimulai. Seminggu kemudian, Bram menunjukkan foto seorang bayi laki-laki yang menggemaskan. Pipinya tembam dan matanya bulat hitam.
Hati Rania langsung jatuh pada malaikat kecil itu. Mereka harus mengurus beberapa dokumen melalui sebuah lembaga adopsi swasta yang direkomendasikan oleh Koneksi Bram untuk mempercepat proses. Disinilah keanehan pertama mulai terasa. Saat pertemuan pertama di kantor lembaga yang terletak di Jalan Cihamplas, seorang petugas perempuan yang ramah bernama Ibu Santi meminta mereka melengkapi berkas-berkas utama. Baik, Bapak Bramantio dan Ibu Rania, kata Ibu Santi sambil tersenyum. Untuk kelengkapan administrasi, kami memerlukan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akta nikah asli untuk kami verifikasi. Tentu, Bu. Semua sudah saya siapkan, jawab Rania sigap, hendak membuka tasnya. Namun, Bram dengan cepat menahan tangannya. Oh, maaf, Bu Santi, katanya sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar sedikit canggung di telinga Rania. Sepertinya akta nikah kami yang asli tertinggal. Kemarin habis kami pakai untuk urusan lain. Dan sepertinya masih tersimpan di map di rumah orang tua saya di Buah Batu. Besok saya antarkan langsung ke sini. Rania sedikit mengernyit. Tapi ia tak mau merusak suasana bahagia ini dengan pertanyaan. Mungkin memang benar tertinggal. Keesokan harinya, Bram berkata bahwa ibunya, Ibu Ratna, tidak bisa menemukan map tersebut. Mungkin terselip di lemari paling atas. Ibu sedang tidak enak badan. Tidak kuat untuk memanjat. Nanti akhir pekan kita ke sana. Kita cari sama-sama. Akhir pekan tiba. Dan lagi-lagi ada alasan. Ibu Ratna sedang pergi ke pengajian di luar kota. Begitu terus selama hampir 2 minggu. Alasan Bram selalu terdengar masuk akal. Namun meninggalkan sebuah jejak kegelisahan aneh di benak Rania. Sikap Ibu Ratna sendiri saat Rania menelepon untuk menanyakan perihal akta itu, terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak tahu. Tanya saja sama Bram. Jawabnya singkat sebelum menutup telepon. Desakan dari Ibu Santi di lembaga adopsi semakin sering. Proses tidak bisa dilanjutkan tanpa verifikasi dokumen pernikahan yang asli. Rania mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan seperti Bram yang ia kenal, yang selalu rapi dan terorganisir. Malam itu, setelah Bram tertidur pulas karena lelah, Rania tidak bisa memejamkan matanya. Sebuah dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan, menuntunnya untuk bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju ruang kerja Bram. Ia harus mengakhiri rasa penasaran ini. Dengan jantung berdebar, tangannya yang sedikit gemetar mulai membuka laci-laci meja kerja suaminya satu persatu, mencari sebuah bukti, atau mungkin, mencari sebuah kepastian bahwa semua keraguannya ini hanyalah omong kosong belaka. Ruang kerja Bram terasa dingin dan asing di tengah keheningan malam. Cahaya bulan yang menerobos masuk melalui celah gorden, menyorot partikel debu yang beterbangan, seolah menjadi saksi bisu atas pencarian Rania. Laci pertama kosong, hanya berisi tumpukan kertas kantor dan beberapa pena. Laci kedua berisi buku-buku catatan lama. Laci ketiga terkunci. Jantung Rania berdebar sedikit lebih kencang. Ia mencoba menariknya, namun sia-sia. Napasnya memburu. Sebagian dirinya berteriak untuk berhenti, kembali ke tempat tidur, dan melupakan semua ini. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin ia hanya lelah dan paranoid. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang terluka oleh tatapan dingin mertuanya dan alasan-alasan ganjil suaminya, mendorongnya untuk terus mencari. Ia mengalihkan perhatiannya ke lemari buku yang menjulang tinggi di sudut ruangan. Ia meraba setiap jengkalnya, berharap menemukan sebuah kunci kecil. Nil, ia hampir menyerah. Mungkin memang tidak ada apa-apa. Mungkin ia memang istri yang pencuriga. Dengan langkah gontai, ia hendak berbalik. Namun saat itulah, matanya menangkap sesuatu. Di bagian paling bawah lemari pakaian tua yang terbuat dari kayu jati solid, ada sebuah panel yang warnanya sedikit berbeda. Terlihat lebih baru, seolah pernah dibongkar. Dengan rasa penasaran yang kini mengalahkan rasa takutnya, Rania berjongkok. Ia meraba panel itu. Benar saja, panel itu sedikit goyang. Menggunakan ujung kukunya, ia mencoba mencongkelnya. Sulit sekali. Ia kemudian mengambil pembuka surat dari meja Bram, dan dengan sedikit tenaga,
Panel itu akhirnya terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Di baliknya, tersembunyi sebuah rongga kecil. Dan di dalam rongga itu, ada sebuah kotak besi berwarna hitam. Ukurannya tidak besar, kira-kira sebesar kotak sepatu. Kotak itu terkunci dengan sebuah gembok kecil. Darah Rania seakan berhenti mengalir. Ini dia. Apapun yang disembunyikan Bram, ada di dalam kotak ini. Sekarang, masalahnya adalah kunci. Di mana Bram menyimpan kuncinya? Ia berpikir keras. Bram adalah orang yang sangat teratur. Ia tidak akan menaruh kunci penting di sembarang tempat. Matanya lalu tertuju pada sebuah mangkuk keramik kecil di atas meja kerja. Tempat Bram biasa meletakkan kunci mobil, jam tangan, dan cincinnya sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, Rania meraih mangkuk itu. Di antara beberapa koin dan klip kertas, terselip sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci yang ukurannya sangat pas dengan gembok di kotak hitam itu. Ia kembali berjongkok, memasukkan kunci ke lubang gembok, memutarnya perlahan. Terdengar bunyi, klik, kedua malam itu. Namun kali ini bunyinya terasa 1000 kali lebih memekakan di telinganya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mempersiapkan hatinya untuk apapun yang akan ia temukan. Lalu, ia membuka tutup kotak itu. Di lapisan paling atas, tergeletak sebuah map plastik berwarna hijau. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, ada akta nikah mereka. Rania mengembuskan napas lega. Alhamdulillah, ternyata hanya di sini. Mungkin Bram lupa. Ia sudah menuduh suaminya yang tidak-tidak. Rasa bersalah mulai menjalari hatinya. Tapi tunggu dulu. Ia mengeluarkan lembaran berharga itu. Mengamatinya di bawah cahaya temaram lampu meja. Ada yang aneh. Kertasnya terasa sedikit lebih tipis dari dokumen resmi pada umumnya. Tanda tangan pejabat catatan sipilnya tampak sedikit pudar. Dan nomor registrasinya. Rania pernah iseng mencari contoh format nomor akta nikah di internet beberapa hari yang lalu. Nomor ini terasa ganjil. Formatnya tidak sesuai standar yang ia lihat. Jantungnya yang tadi sempat tenang, kini mulai berpacu lagi. Ini tidak benar. Perasaan ini begitu kuat, begitu menyesakkan. Dengan tangan yang kini bergetar hebat, ia menyingkirkan akta nikah itu. Dan saat itulah, dunianya runtuh. Di dasar kotak, ada sebuah map lain. Map tebal berwarna biru tua. Ia membukanya. Lembar pertama adalah selembar akta kelahiran. Atas nama Damar Putra Bramantio. Lahir di Cirebon, 1,5 tahun yang lalu. Nama ayah, Bramantio Wiguno. Nama ibu, Sari Pertiwi. Rania merasa mual. Tangannya terus bergerak membuka lembar-lembar berikutnya seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. Ada setumpuk foto. Foto Bram sedang tersenyum bahagia, menggendong bayi laki-laki yang sama persis dengan foto yang ia tunjukkan untuk diadopsi. Di foto lain, Bram berdiri merangkul seorang wanita berhijab yang tersenyum manis, wanita yang tidak ia kenali. Mereka bertiga tampak seperti sebuah keluarga. Dan di lembar paling bawah, tergeletak bukti pamungkas dari segala kebohongan. Sebuah akta nikah yang asli. Kertasnya tebal, dengan lambang Garuda yang berkilau. Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cirebon. Atas nama mempelai pria, Bramantio Wiguno, dan mempelai wanita, Sari Pertiwi. Tanggal pernikahannya tertera jelas di sana. 8 tahun yang lalu. 3 tahun sebelum Bram datang ke kehidupannya dan mengucapkan janji suci di hadapan penghulu palsu dan di atas selembar kertas tipis yang tak berharga. Rania terduduk lemas di lantai yang dingin. Udara di ruangan itu seakan tersedot habis. Ia tidak bisa bernapas. 5 tahun. 5 tahun hidupnya adalah sebuah fata morgana. Pernikahannya, sebuah sandiwara. Cintanya, dibangun di atas pondasi kebohongan yang paling keji. Kebencian Ibu Ratna. Alasan-alasan Bram. Rencana adopsi. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar mengerikan yang menertawakan kebodohannya. Ia bukan istri. Ia bukan calon ibu. Ia hanyalah sebuah selingan yang diikat dengan dokumen palsu.
Dan pria yang tidur dengan pulas di kamar sebelah, pria yang ia layani dan ia cintai dengan segenap jiwa, adalah suami orang lain dan ayah dari anak kandungnya sendiri. Rania tidak kembali ke kamar tidur. Ia tidak sanggup lagi melihat wajah pria yang telah menenun kebohongan selama 5 tahun di sampingnya. Rasa sakit yang tadi menghancurkannya perlahan membeku menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam di dalam dadanya. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering, tergantikan oleh sebuah kejernihan yang menakutkan. Dengan gerakan yang mantap dan terukur, ia membawa kotak hitam itu ke ruang makan. Satu persatu, ia mengeluarkan isinya. Ia meletakkan semua bukti pengkhianatan itu di atas meja makan yang mengkilap, tempat mereka biasa berbagi tawa dan cerita. Di sisi kanan, ia letakkan akta nikah palsu mereka. Di sisi kiri, ia gelar akta nikah asli Bram dan Sari, akta kelahiran Damar, dan foto-foto keluarga bahagia itu. Meja makan itu kini telah berubah menjadi meja pengadilan. Ia duduk di kursi, menatap lurus ke arah pintu masuk dapur, menunggu fajar menyingsing dan sang terdakwa muncul. Waktu seakan merayap. Suara detak jam dinding menjadi satu-satunya musik yang mengiringi kewaspadaannya. Ketika semburat cahaya pertama mulai menyinari ruangan, ia mendengar suara langkah kaki yang ia hafal di luar kepala. Bram muncul dengan senyum mengantuk di wajahnya. Rambutnya masih sedikit acak-acakan. "Pagi. Ra, kok sudah bangun? Tumben tidak, Dida." Kalimatnya terputus. Senyumnya lenyap seketika. Matanya terpaku pada pemandangan di atas meja makan, lalu beralih ke wajah Rania yang pucat dan tanpa ekspresi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Bram berdiri mematung. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi pucat pasi. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk lari. "Pagi, Mas Bramantio Wiguno," ucap Rania. Suaranya terdengar datar, tanpa getaran, namun syarat dengan makna yang menusuk. Menggunakan nama lengkap itu adalah sebuah pernyataan perang. Bram menelan ludah dengan susah payah. Rania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," gagapnya, mengambil satu langkah maju. "Oh, ya?" balas Rania, matanya tak berkedip. "Jadi, apa yang harus aku pikirkan, Mas? Tolong jelaskan padaku. Jelaskan tentang ini." Ia menunjuk akta nikah palsu mereka. "Dan jelaskan juga tentang ini." Jarinya bergeser ke foto keluarga Bram, Sari, dan Damar. "Jelaskan tentang istrimu dan putramu." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bram. Ia mencoba meraih tangan Rania. Namun Rania menarik tangannya dengan cepat seolah tangan Bram adalah bara api. "Jangan sentuh aku," desis Rania. "Dengar, Rania, dengarkan aku dulu." Suara Bram mulai panik. "Aku bisa jelaskan semuanya. Pernikahan dengan Sari, itu karena paksaan. Perjodohan dari keluarga besar di Cirebon yang tidak bisa aku tolak. Aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah. Lalu aku bertemu denganmu. Kamulah kebahagiaanku yang sebenarnya. Aku hanya ingin bersamamu." Rania tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. "Kebahagiaan? Dengan memberiku dokumen palsu? Dengan membiarkanku hidup dalam kebohongan selama 5 tahun? Dengan menjadikanku wanita simpanan tanpa aku sadari? Aku takut, Aku takut kehilanganmu," seru Bram. Nadanya kini penuh pembelaan diri. "Aku tidak berani menceraikan Sari karena tekanan keluarga. Ibu tidak akan pernah setuju. Rencanaku adalah membawa Damar ke sini, bersamamu. Aku pikir dengan begitu, Sari akan menyerah dan kita bisa memulai hidup baru yang sesungguhnya." Jadi, itu rencananya. Menjadikan Rania pengasuh bagi anaknya sendiri, sambil menunggu istri sahnya menyingkir. Penghinaan itu terasa membakar sampai ke tulang sumsum. "Jadi aku hanyalah sebuah rencana cadangan," bisik Rania. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Tepat saat itu, di puncak pertengkaran mereka, bel pintu berbunyi. Keduanya terdiam. Bram tampak semakin panik, sementara Rania merasakan firasat buruk yang lain. Bram bergegas membuka pintu.
Dan benar saja, di ambang pintu berdiri Ibu Ratna, dengan wajah angkuh seperti biasa. Jelas sekali Bram telah menelepon ibunya, mencari bala bantuan. Ibu Ratna masuk. Tatapannya langsung tertuju pada Rania dengan kebencian yang tak ditutupi. Ia melihat bukti-bukti di atas meja, lalu mendengus. "Sudah tahu semua, kamu?" katanya sinis, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia tidak berbicara pada Rania, melainkan pada Bram. "Sudah ibu bilang dari dulu, Bram. Perempuan seperti ini hanya akan membawa masalah. Seharusnya kamu selesaikan dari awal." Kemudian, ia menoleh pada Rania, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan menghina. "Dan kamu, jangan berlagak jadi korban. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu hanya penghalang kebahagiaan anak saya dengan keluarganya yang sah. Seharusnya kamu sadar diri dari dulu. Posisimu itu di mana?" Kalimat itu adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati cinta dan hormat Rania. Semua sudah jelas sekarang. Ia bukan hanya dibohongi oleh suaminya, tapi juga oleh seluruh keluarganya. Mereka semua adalah komplotan dalam sandiwara besar ini. Rania berdiri. Dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri, ia menatap Bram dan Ibu Ratna bergantian. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan sebuah keputusan yang bulat. Ia berjalan melewati mereka berdua, mengambil tas tangannya yang tergeletak di sofa. Ia berhenti sejenak di depan meja makan, meraih map biru berisi bukti-bukti kejahatan mereka. Ia memasukkannya ke dalam tas. "Rania, kamu mau kemana?" teriak Bram, akhirnya menyadari apa yang akan terjadi. Rania tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju pintu depan. Ia membukanya, membiarkan cahaya matahari pagi yang terang menyinari wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan pertamanya. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, ia melangkah keluar dari rumah itu dan menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Bram dan ibunya di tengah puing-puing kebohongan yang telah mereka ciptakan. Pintu rumah itu tertutup di belakangnya, dan suara benturannya terasa seperti pemisah antara dua dunia. Dunia pertama adalah sangkar emas penuh kepalsuan yang baru saja ia tinggalkan. Dunia kedua adalah kenyataan yang membentang di hadapannya, luas, tak pasti, dan menakutkan. Rania berjalan menyusuri jalanan komplek perumahan di Dago Pakar yang lengang. Setiap pohon pinus yang menjulang tinggi, setiap rumah mewah yang ia lewati, kini terasa seperti bagian dari sebuah dekorasi panggung yang mengejeknya. Ia terus berjalan tanpa tujuan, hingga kakinya terasa lelah. Sebuah taksi online yang dipesannya berhenti di depannya. "Pagi, teh." Sesuai aplikasi ya, tujuan ke. Sang pengemudi berhenti, melihat titik tujuan yang belum diisi oleh Rania. Ia menoleh ke belakang. "Mau kemana, teh?" Pertanyaan sederhana itu menyentak Rania. Mau kemana? Ia tidak punya tempat untuk pulang. Rumahnya bukan lagi rumahnya. Keluarganya. Ia tidak mau membebani orang tuanya di kampung dengan berita ini. Belum saatnya. Hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya. Satu-satunya sahabat yang ia miliki di kota ini. Sebelum dunianya menyempit dan hanya berpusat pada Bram. "Ke Jalan Purwakarta. Di Antapani, Pak," jawab Rania lirih. Perjalanan dari kawasan elit Dago menuju Antapani yang lebih padat dan membumi terasa seperti perjalanan melintasi waktu. Meninggalkan kehidupan palsunya yang mewah, menuju satu-satunya tempat yang mungkin masih nyata. Setibanya di depan sebuah rumah sederhana dengan taman kecil yang terawat, ia membayar ongkos taksi dan turun. Ia berdiri sejenak di depan pagar, ragu. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita sebayanya, Dita, tampak terkejut melihatnya. "Rania? Astaga, kamu kenapa?" Itulah pemicunya. Pertanyaan penuh kekhawatiran dari sahabatnya itu meruntuhkan semua dinding pertahanan yang telah ia bangun. Rania ambruk di pelukan Dita, dan tangis yang sejak semalam ia tahan, akhirnya pecah. Tangisan yang begitu hebat, menyakitkan, seolah hendak merobek dadanya. Di ruang tamu kecil milik Dita, di atas sofa usang yang terasa 1000 kali lebih nyaman dari sofa mahal di rumahnya,
Rania menumpahkan segalanya. Cerita 5 tahun pernikahannya, rencana adopsi, kecurigaan, hingga penemuan di dalam kota hitam dan konfrontasi pagi tadi. Dita mendengarkan dalam diam. Tangannya tak henti mengelus punggung Rania. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, marah, dan iba. Kurang ajar. Laki-laki itu, iblis berwujud manusia. Desis Dita setelah Rania menyelesaikan ceritanya. Tidak ada kalimat, yang sabar ya. Atau, mungkin ada hikmahnya. Yang ada hanya validasi atas rasa sakitnya. Kamu tidak salah, Ra. Kamu korban. Kamu harus kuat. 2 hari Rania mengurung diri di kamar tamu Dita. Ia menangis hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Ia membiarkan dirinya merasakan setiap jengkal rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan. Dita dengan sabar menemaninya, membawakannya makanan, dan membiarkannya melalui proses berkabung atas kematian pernikahannya. Pada hari ketiga, Rania terbangun dengan perasaan yang berbeda. Rasa sakit itu masih ada, membekas seperti luka bakar. Namun, di atas luka itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah tekad. Ia tidak akan membiarkan Bram dan keluarganya menang. Ia tidak akan membiarkan 5 tahun hidupnya hilang begitu saja tanpa keadilan. Ia bangkit dari tempat tidur, mandi, lalu keluar dari kamar. Dita, yang sedang menyiapkan sarapan, menatapnya dengan sedikit terkejut melihat perubahan di mata sahabatnya. Tatapan Rania tidak lagi kosong, melainkan tajam dan fokus. Dit, aku butuh bantuanmu, kata Rania. Suaranya masih serak, tapi tegas. Apapun, Ra, katakan saja. Aku mau menuntut Bram. Aku mau dia dan ibunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku tidak punya uang untuk sewa pengacara mahal. Apa kamu tahu tempat untuk mencari bantuan hukum? Dita tersenyum tipis, senyum bangga. Aku tahu. Ada lembaga bantuan hukum di kota ini. Mereka membantu orang-orang seperti kita. Kantornya ada di Jalan Sidomulyo. Siang itu juga, berbekal alamat dari Dita dan map biru berisi bukti-bukti pengkhianatan yang ia dekap erat di dada, Rania pergi. Ia menaiki angkutan kota, membelah keramaian Bandung seorang diri. Setiap putaran roda seolah membawanya semakin jauh dari Rania yang lama. Rania yang naif dan penurut. Kantor lebih itu adalah sebuah bangunan sederhana. Catnya sedikit terkelupas. Jauh dari kesan mewah kantor hukum yang pernah ia lihat di televisi. Di dalamnya, beberapa orang duduk menunggu dengan wajah lelah namun penuh harap. Rania mengambil nomor antrian dan duduk di salah satu kursi plastik. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut, tentu saja. Tapi rasa takutnya kini tidak lebih besar dari keinginannya untuk berjuang. 1 jam terasa seperti selamanya. Ia melihat orang-orang datang dan pergi, masing-masing membawa beban ceritanya sendiri. Akhirnya, sebuah suara memanggil nomor antriannya. Nomor 32. Silahkan masuk ke ruang konsultasi 2. Rania menarik napas panjang. Ia berdiri, merapikan bajunya, dan berjalan dengan langkah mantap menuju ruangan itu. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah untuk merebut kembali hidupnya. Pintu di hadapannya bukan lagi pintu menuju kepalsuan, melainkan pintu menuju keadilan. Dan ia siap untuk membukanya. Ruang konsultasi 2 adalah sebuah kamar kecil yang sederhana, dengan sebuah meja, 3 kursi, dan sebuah lemari arsip yang tampak penuh sesak. Di balik meja, duduk seorang wanita berusia akhir 30-an. Wajahnya tegas namun sorot matanya memancarkan empati. Sebuah papan nama kecil di atas meja bertuliskan, Anissa Lestari, Sarjana Hukum. Ia tersenyum tipis pada Rania. Silahkan duduk, Ibu Rania, katanya ramah. Silahkan ceritakan pelan-pelan. Saya di sini untuk mendengar. Kelembutan yang tak terduga itu membuat pertahanan Rania sedikit luluh. Awalnya, suaranya bergetar saat ia mulai bercerita. Namun, saat ia mengeluarkan bukti-bukti dari map biru itu dan menjabarkannya satu persatu, suaranya menjadi semakin mantap. Ia menceritakan segalanya, tanpa ada yang ditutupi. Dari awal pernikahan yang indah,
hingga penghinaan terakhir yang ia terima dari Ibu Ratna. Ibu Anissa mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Ia mengamati setiap lembar bukti dengan teliti. Akta nikah palsu, akta nikah asli Bram dan Sari, foto-foto, hingga akta kelahiran Damar. Setelah Rania selesai, Ibu Anissa menghela napas panjang. "Ibu Rania," katanya dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. "Anda telah menjadi korban dari kejahatan yang sangat serius dan terencana. Apa yang Anda alami ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah tindak pidana." Mendengar kata-kata itu dari seorang ahli hukum, memberikan Rania sebuah validasi yang luar biasa. Ia tidak gila. Ia tidak berlebihan. Ia adalah korban. "Pertama, status pernikahan Anda," lanjut Ibu Anissa, menunjuk akta nikah palsu itu. "Karena dokumen ini palsu, maka di mata hukum negara, pernikahan Anda dengan saudara Bramantio dianggap tidak pernah ada. Anda tidak punya status hukum sebagai istrinya." Rania mengangguk. Ia sudah menduga ini, namun mendengarnya diucapkan secara lantang tetap terasa menyakitkan. "Namun, justru karena inilah kita punya dasar hukum yang kuat untuk melawan," kata Ibu Anissa. Sorot matanya menajam. Saudara Bramantio bisa dijerat dengan beberapa pasal pidana sekaligus. Pertama, pemalsuan dokumen, berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya tidak main-main, bisa sampai 6 tahun penjara. Kedua, yang lebih penting bagi Anda, adalah penipuan. Pasal 378. Ia dengan tipu muslihat telah membuat Anda menyerahkan segalanya. Waktu, tenaga, perasaan, dan materi, selama 5 tahun. Ini juga kejahatan serius. Ibu Anissa berhenti sejenak, membiarkan Rania mencerna informasi itu. Selain tuntutan pidana, kita juga bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang Ibu alami, baik material maupun imaterial. Harapan mulai tumbuh di hati Rania. Harapan akan keadilan. "Langkah pertama yang harus kita ambil," kata Ibu Anissa tegas, "adalah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Apakah Anda siap untuk itu?" Rania menatap pengacara di hadapannya, lalu menatap map biru di atas meja. Wajah Bram yang memohon, dan wajah Ibu Ratna yang mencemooh, terlintas di benaknya. Ia menegakkan punggungnya. "Saya siap, Bu." Sore itu juga, didampingi Ibu Anissa, Rania melangkahkan kakinya ke gedung kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Suasananya begitu berbeda dari dunia yang ia kenal. Sibuk, formal, dan sedikit mengintimidasi. Namun, kehadiran Ibu Anissa di sisinya memberinya kekuatan. Di sebuah ruangan, Rania kembali menceritakan kronologinya kepada seorang penyidik, sementara Ibu Anissa membantu dengan istilah-istilah hukum yang rumit. Laporan polisi itu akhirnya resmi dibuat. Sebuah langkah besar telah diambil. Dampak dari laporan itu datang lebih cepat dari yang Rania duga. 2 hari kemudian, saat ia sedang membantu Dita melipat pakaian, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia menjawabnya. "Halo. Rania, ini aku, Bram." Suara di seberang telepon itu terdengar parau dan putus asa. Jauh dari suara Bram yang tenang dan penuh percaya diri yang ia kenal. "Ra, tolong, cabut laporanmu. Mohon Bram. Aku sudah dipanggil polisi. Keluargaku, nama baik ayahku hancur. Ra, tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Uang? Aku akan transfer sekarang juga. Berapapun yang kamu sebutkan. Tolong." Rania memejamkan matanya. Ia teringat saat ia memohon agar Bram jujur. Ia teringat saat ia menangis mendambakan seorang anak. Kini, pria inilah yang memohon padanya. "Di mana kamu saat aku memohon padamu, Mas?" tanya Rania dingin. "Aku salah, Ra. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Tapi tolong mengerti posisiku." "Posisimu?" potong Rania. Suaranya kini setajam silet. "Posisiku yang mana yang harus aku mengerti? Posisimu sebagai suami orang?
Ayah dari anak orang lain? Atau posisimu sebagai penipu? Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang berat. Mulai sekarang, kata Rania dengan suara mantap, kita bicara melalui pengacara saya. Ia langsung menutup teleponnya, tidak memberikan Bram kesempatan untuk menjawab. Tangannya sedikit gemetar, namun hatinya terasa lapang. Untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali. Malam itu, berita mulai menyebar di kalangan keluarga besar Bram. Beberapa nomor tak dikenal mencoba menghubunginya, mengirim pesan berisi caci maki, menuduhnya sebagai perusak keluarga. Tapi semua itu tidak lagi mempan. Ibu Anissa sudah memperingatkannya. Pertarungan ini akan menjadi kotor. Rania menatap langit malam Bandung dari jendela kamar Dita. Ia tahu jalan di depannya akan panjang dan berliku. Akan ada pengadilan, akan ada saksi, akan ada air mata. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak merasa takut pada masa depan. Karena masa depan itu, baik atau buruk, adalah miliknya. Milik Rania seorang. Bukan milik bayang-bayang pria yang telah mengkhianatinya. Bulan-bulan berikutnya adalah ujian terberat bagi Rania. Proses hukum berjalan lambat dan menguras emosi. Nama keluarga Bram yang terpandang membuat media tertarik. Beberapa kali wajah Rania muncul di portal berita online, seringkali dengan narasi yang dipelintir oleh pengacara mahal yang disewa Bram. Mereka mencoba menggambarkannya sebagai wanita oportunis yang tahu status Bram sejak awal. Setiap hari adalah perjuangan melawan keraguan diri dan bisikan-bisikan jahat dari masa lalu. Namun, setiap pagi, ia menatap pantulan dirinya di cermin dan berjanji untuk tidak menyerah. Hari itu akhirnya tiba. Sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung. Ruangan itu terasa dingin dan sesak. Rania duduk di kursinya, di samping Ibu Anissa yang memberinya tatapan menguatkan. Di seberang ruangan, Bram duduk dengan wajah kuyu, diapit oleh pengacaranya. Di barisan belakang, Ibu Ratna menatap Rania dengan tatapan penuh kebencian yang tak lagi ia sembunyikan. Saat Rania dipanggil ke kursi saksi, jantungnya berdebar kencang. Pengacara Bram menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak, mencoba memutarbalikkan setiap kenangan indahnya menjadi bukti keserakahan. Jadi, Anda tidak pernah curiga selama 5 tahun hidup dalam kemewahan? Tanya pengacara itu sinis. Rania menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah majelis hakim. Yang mulia, katanya dengan suara yang jelas dan mantap. Selama 5 tahun, yang saya lihat bukanlah kemewahan. Yang saya lihat adalah seorang suami yang saya cintai. Yang saya rasakan adalah harapan untuk membangun sebuah keluarga. Kepercayaan saya. Mungkin itu adalah kebodohan saya. Tapi cinta dan kepercayaan bukanlah kejahatan. Kebohonganlah kejahatan yang sebenarnya. Kesaksiannya yang tulus dan penuh martabat membuat seisi ruangan hening. Namun, kejutan terbesar belum datang. Saat giliran pihak Rania memanggil saksi, Ibu Anissa berdiri. Majelis hakim yang terhormat, kami memanggil saksi berikutnya, Ibu Sari Pertiwi. Seketika, bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Wajah Bram dan Ibu Ratna berubah pucat seperti mayat. Pintu ruang sidang terbuka, dan seorang wanita berhijab sederhana melangkah masuk dengan tegap. Itu adalah Sari, istri sah Bram. Di bawah sumpah, Sari menceritakan versinya. Ia berbicara tentang pernikahan yang dingin, tentang suami yang jarang pulang dengan alasan pekerjaan di Bandung, tentang bagaimana ia baru mengetahui seluruh kebohongan ini setelah polisi datang ke rumahnya di Cirebon. Saya di sini bukan untuk membela siapapun, kata Sari dengan suara bergetar namun tegas. Matanya menatap lurus ke arah Bram. Saya di sini demi kebenaran untuk putra saya, Damar. Agar kelak ia tahu, ibunya tidak pernah tinggal diam saat martabatnya dan martabat perempuan lain diinjak-injak oleh ayahnya sendiri. Kesaksian Sari menjadi pukulan telak yang mematahkan semua pembelaan pihak Bram. Itu adalah momen klimaks yang tak terbantahkan. Aliansi dua wanita yang disakiti oleh pria yang sama, menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang menyuarakan kebenaran. Akhirnya, tiba saatnya hakim mengetukkan palu. Suara ketukan itu menggema, mengakhiri semua sandiwara.
Bramantio Wiguno dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, pemalsuan dokumen dan penipuan, dan divonis hukuman 4 tahun penjara serta denda ganti rugi imaterial kepada Rania. Tangis histeris Ibu Ratna pecah saat Bram digiring keluar oleh petugas. Rania hanya menatapnya sekilas, tanpa rasa benci maupun kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa. Beban berat di pundaknya selama ini akhirnya terangkat. Di luar gedung pengadilan, di tengah keramaian wartawan, Rania dan Sari berpapasan. Tidak ada kata yang terucap. Hanya sebuah anggukan kepala. Sebuah pengakuan tanpa suara dari dua perempuan yang telah melalui badai yang sama dan berhasil sampai ke seberang. 1 tahun kemudian, di sebuah apartemen sederhana di kawasan Kiara Condong, aroma kue yang baru matang menyebar harum. Rania, dengan celemek yang masih terpasang, mengeluarkan loyang berisi brownies dari oven. Usaha catering online yang ia rintis bersama Dita, yang ia beri nama Dapur Rania, kini mulai berkembang pesat. Dita masuk ke dapur sambil membawa laptop. Ada pesanan besar masuk untuk acara kantor gubernuran. Alhamdulillah. Rania tersenyum. Senyum tulus yang kini begitu mudah menghiasi wajahnya. Ia berjalan ke jendela, menatap keramaian kota Bandung di sore hari. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kota yang menyakitinya, melainkan kota yang menjadi saksi kelahirannya kembali. Ia telah menemukan kebahagiaannya. Bukan pada seorang pria atau kehadiran seorang anak, melainkan pada dering oven yang menandakan kue telah matang. Pada tawa Dita saat mereka berhasil mencapai target penjualan. Pada kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. 5 tahun hidupnya memang dibangun di atas kertas tipis yang palsu, tapi masa depannya kini ia bangun di atas pondasi kejujuran dan kekuatan dirinya sendiri, pondasi yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Tamat. Sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan, namun juga penuh dengan kekuatan dan kelahiran kembali. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Pertama, nilai diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh status pernikahannya, melainkan oleh martabat, kejujuran, dan kekuatannya sendiri. Rania menemukan kebahagiaan sejati bukan saat ia menjadi istri, tapi saat ia menjadi dirinya sendiri. Kedua, kebenaran, sepahit apapun, akan selalu lebih baik daripada kebohongan yang paling manis sekalipun. Hidup dalam kepalsuan adalah sebuah penjara, dan keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah kunci menuju kebebasan. Dan yang terakhir, kisah ini menunjukkan pentingnya memiliki sistem pendukung yang kuat, seperti sahabat sejati, Dita, dan keberanian untuk mencari bantuan hukum saat kita diperlakukan tidak adil. Terima kasih sudah mengikuti kisah Rania dari awal hingga akhir. Kami ingin sekali mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apa pelajaran paling berharga dari perjuangan Rania? Apakah kalian pernah mendengar cerita serupa di sekitar kalian? Tinggalkan pemikiran dan perasaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kami akan senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian. Jika kalian menyukai cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh dan penuh makna lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.